kepada cucunya, begitu seterusnya. Jadi mana kasihnya? Tak ada. Tapi Kristen berbuat baik, ya mereka berbuat baik, mereka senyum ke kita, menyapa kita, ngopi bareng kita. Tapi berbicara mengenai konsep akidah, Kristen kepada Tuhan tak ada kasih, Kristen kepada sesama manusia pun tak ada kasih. Itu dari saya kesimpulannya. Mudah-mudahan bisa dicerna dengan akal sehat. Silakan. Nggak boleh gitu juga lah Bang Jum. Itu kan aklamasi namanya. Kita ini, tadi kan saya sudah sebutkan, apa sih kasih itu? Kasih itu sabar, murah hati. Kalau kita aplikasikan sangat berat loh. Nggak boleh dong aklamasi begitu. Nggak boleh. Itu namanya sikap aklamasi Bang Jum. Keputusan sepihak, udah kita salah. Enggak dong. Kita tadi udah diajarkan kasih. Udah sama-sama tahu kita tadi kasih itu apa sebenarnya. Sangat sulit. Sangat sulit untuk melaksanakan kasih. Sangat sulit. Dan apa yang Bang Juma paparkan tadi sama beratnya kekristenan yang mematikan akal sehat. Itu sama dengan kasih. Dicontohkan sama Bang Juma tadi, misalnya diminta mata sama kami dua sama Bang Herman, sangat berat, sangat berat. Mungkin kalau saya pribadi mungkin agak berat untuk memberikan, karena saya masih memikirkan hal-hal ke depan. Saya butuh ini, saya butuh itu. Nah itu kasih, itulah kasih Bang Jum. Jadi gitu Bang. Perihal dalil-dalil, asumsi, kami pun kalau mau masuk surga nggak ditanya dalil kok. Di Markus mana, di Matius mana, di Lukas mana, nggak ditanya itu kok. Dan nggak mesti harus sepasih Bang Juma saya menghafalkan semua itu. Ini dalilnya. Enggak. Tapi kita semua dinilai dari buah kita, bukan karena kejagoan saya dalam menghafalkan semua ayat-ayat suci. Enggak, itu ukuran kita. Ukuran kita adalah buah. Dan begini Bang Jom, kesimpulan dari semuanya ini Bang Jom, bagi kita semua adalah akhir hidup kita. Jadi jangan bikin parameter. Bang Juma lihat mungkin orang Kristen, banyak orang Kristen Bang Jom, tapi bukan berarti orang Kristen mengaku dia jadi orang baik, dia jadi orang Kristen yang taat. Enggak, bisa saja dia labelnya Kristen, tapi belum tentu dia menjalankan kaidah kasih tadi. Gitu loh Bang Jum. Makasih Bang Jum. Ya sama-sama Bang. Ada lagi sebelum saya tanggapi? Silakan. Boleh saya tambahin Bang Juma? Oke. Jadi saya menyoroti tadi masalah menjadi Kristen ini ya. Kristen itu sebenarnya kan untuk semua. Anda pun harusnya Kristen, menerima Yesus sebagai Mesias. Semua harusnya kita. Semua harusnya kita mendapatkan keselamatan itu. Keselamatan itu dari surga untuk semua orang. Yahudi itu atau Israel itu, bangsa Israel itu hanya media. Mereka hanya media. Itulah kenapa dikatakan Sang Bapa kepada Abraham, melaluimu semua bangsa akan diberkati. Melalui dia hanya media. Karena kalau tidak seperti itu, nanti kalau Tuhan marah, murka, semuanya dilenyapkan. Kayak kasus air bah. Kan semuanya. Jadi daripada seperti itu, mending dipilih satu bangsa. Dimulailah dari si Abraham. Begitu itu Bang Jom. Jadi semuanya kita harusnya Kristen, mengikut Yesus. Kristen itu bukan agama, tapi way of life. Bagaimana Anda hidup supaya berkenan kepada Elohim, Yahweh. Nah, datanglah kepada Yesus. Yesuslah yang tahu bagaimana caranya biar kita berkenan kepada Yahweh. Karena Yesus memang sudah berkenan secara sempurna di hadapan Yahweh. Makanya dia bergelar firman yang hidup. Begitu ya. Jadi semua ini kita Kristen. Yahudi itu hanya media. Kalau Yahudi melarang kita menuhankan Tuhannya mereka, kita roltok kepalanya, kita lotak. Tuhan itu Tuhan semua orang Yahudi. Kau hanya media. Gitu kita bilang. Mana bisa dia memprotes? Jangan sembah Tuhan kami. Kita jewer kupingnya. Orang Yahudi itu pun ada di situ masih. Itu karena bantuan orang Kristen. Karena orang Kristen menganggap mereka itu aset, seperti orang Indonesia memperlakukan Keraton Jogja. Itu aset, identitas. Nah begitu. Nah baru kemudian ini saya catat, ini ada apanya Bang Juma, katanya kita asumsi. Nggak mungkin dong kita bisa bercerita seperti
itu semuanya hanya ngarang-ngarang. Untuk apa buang waktu dong hanya mengarang-mengarang kita di sini. Kita juga di sini pelayanan. Sebenarnya kalau mau kita materialistis, ngapain kita ikut-ikutan komal-komal gini? Ini kan panggilan jiwa kita juga. Nah, ada yang saya catat di sini ya, perintah Bapa jangan berzina itu sudah gagal, dibatalkan oleh si Paulus. Nah, lagi-lagi Paulus yang jadi korban. Paulus itu setahu saya nggak ada yang salah. Paulus tidak mengatakan Yesus itu Elohim Bapa, juga tidak. Jadi hanya karena dia dulu mantan teroris agama, jadi stigmanya jadi selalu buruk. Gak seperti itu ya. Paulus itu mengikuti, bahkan berguru kepada murid-murid pertamanya, Petrus. Itu bahkan dia dibaptis oleh murid pertamanya kan, si Ananias. Tadinya kan dia buta, akhirnya setelah dibaptis baru bisa melihat. Nah, jadi kami nggak asumsi, justru Bang Juma yang asumsi mengatakan Bapak Elohim sudah dibatalkan oleh si Paulus. Salah, nggak mungkin itu. Bagaimana bisa ceritanya? Kami juga menuhankan Yesus, menuhankan, menganggap Yesus adalah Tuhan yang bersifat ilahi, berkuasa atas hidup kekal. Itu ada dalilnya. Jika kami menyembah Yesus baik sebagai Tuhan dan Raja, itu sudah termasuk menyembah Sang Bapa Elohim Yahweh. Karena kan semua yang dilakukan Yesus itu semua tentang Bapa. Perkataannya, ucapannya, perbuatannya, semua itu tentang Yahweh. Jadi kalau kita menyembah Yesus, itu sudah sepaket menyembah Sang Bapa juga. Karena itu juga yang dikehendaki Sang Bapa. Dengarkanlah perkataan anakku, dengarkanlah dia supaya kamu hidup kekal. Itu perintah Bapa, itu keinginan Sang Bapa. Jadi menyembah Yesus itu bukan berarti kami jadi membunuh akal, enggak, ada dasarnya itu. Jadi Kristen membunuh akal katanya. Ya kalau Kristen membunuh akal berarti sudah melawan dengan perintah Tuhan dong. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap akal budimu. Nggak mungkin, kita harus menghormati akal. Yang membedakan manusia dari makhluk lain adalah akal. Nah begitu ya. Jadi baru kemudian Mesias. Mesias itu adalah bagian dari Taurat. Ketaatan kepada Mesias itu adalah bagian dari Taurat. Makanya dikatakan dia melengkapi Taurat itu. Karena ritual-ritual bakar kambing, bakar domba kalau dosamu ini, dosamu itu kan sebelum Mesias datang. Memang begitulah dulu ritualnya. Tapi kalau Mesiasnya datang, ya datang pada Mesiasnya, dia yang berwenang mengurus dosa kita. Dia yang tahu bagaimana kita bisa terlepas dari dosa. Mesias, dia sudah melakukan pelayanannya 3 tahun yang lalu, yang beresiko, yang berakhir pada penyaliban. Itu kan harganya mahal dibayar sama Sang Mesias. Jadi ya ketaatan kepada Mesias adalah bagian dari hukum Taurat. Kami enggak melawan hukum Taurat. Semua yang dilarang di hukum Taurat itu tetap kami lakukan. Makanya kami tetap membaca Perjanjian Lama. Karena memang kami harus menaati perintah dari Tuhan semesta alam itu. Nah, begitu ya. Baru apa lagi nih ya? Ya, saya rasa itu aja. Terima kasih. Silakan Bang Juma. Sedikit sebelum ditanggapi Bang Juma, sedikit aja Bang. 3 detik Bang. Begini, ada tertulis di kelemahankulah maka nyata kemuliaan dan kekuasaan Tuhan. Jadi kami orang Kristen mengakui kelemahan, maka kami mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Tambahan yang kedua, tolong dicatat, tidak ada satu catatan pun yang menyatakan Tuhan Yesus itu berdosa. Itu makanya dia adalah Tuhan. Terima kasih Bang Juma. Ya, baik. Saya ambil dari yang terakhir ya, mohon izin teman-teman. Tidak ada satupun catatan mengatakan Yesus itu berdosa. Kalau begitu, Yesus haram hukumnya dibunuh. Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau hambur-hamburkan dusta. Orang yang benar, orang yang tidak bersalah, orang yang tidak berdosa, jangan kau bunuh. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian yang ada di dalam hatinya. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak berdosa. Kan tadi di awal kan saya sudah katakan orang Kristen itu tak berakal. Maaf, bukan tak berakal, tidak menggunakan akal. Oke, Anda mengaku Yesus tak berdosa, tetapi kemudian Anda mengumpulkan semua dosa-dosa manusia. Dosa mencabul, membunuh, merampok, memperkosa ibu kandung sendiri, membunuh anak-anaknya sendiri. Itu dilimpahkan ke Yesus. Yesus berlumuran dosa, Anda katakan tidak berdosa. Jadi Yesus itu layak masuk ke neraka. Kalau Anda memaksakan semua dosa-dosa ditebus sama Dia.
Ini kenapa pemainnya diganti sama ibu ini? Jadi serba salah Anda itu. Yesus tak punya dosa, tapi dosa-dosa Romawi Yunani membunuh jutaan manusia itu dilimpahkan ke Yesus. Kemana Yesus harus pergi mempertanggungjawabkan itu? Ya ke neraka lah. Masakan seperti itu? Ini kaidah apa? Kemudian semua yang ada di Taurat kami lakukan. Bung, yang mana yang Anda lakukan di Taurat? Nyembah Yesus? Apakah itu perintah Taurat? Tidak bersunat? Apakah itu perintah Taurat? Ibadah minggu? Apakah itu perintah Taurat? Tidak bersunat, ibadah minggu, makan babi? Apakah itu perintah Taurat? Mana yang Anda lakukan di Taurat? Tak ada. Tak ada satupun. Di hukum Taurat itu Anda lakukan, tak ada satupun. Boleh Anda tunjukkan kepada saya kalau ada. Tak ada. Kemudian siapa lagi tadi? Kristen membunuh akal. Memang betul, Kristen itu membunuh akal. Makanya mereka melakukan hal yang menjadikan mereka Kristen. Panduan perintahnya ada di dalam 1 Korintus 1 nomor 19. Aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar, dan kemampuan berpikir cerdas akan aku lenyapkan. Tidak ada di Kristen itu apa? Pola agama Kristen yang diasaskan dari akal itu apa? Yang mengantar kita ke ibadah minggu itu apa dari akalnya? Nggak ada. Menyembah Yesus dari akal apa? Tak ada. Tak ada di Kristen itu kemudian masuk akal. Tidak ada satupun. Kemudian menyembah Yesus sama dengan menyembah Bapa. Waduh, dengarkanlah perintah anakku. Perintah anaknya apa? Matius 28 nomor 20. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu kata Yesus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Mana perintahnya Yesus? Supaya kita menyembah dirinya. Mana perintahnya Yesus? Supaya kita membatalkan hukum Tuhan. Mana perintahnya Yesus? Supaya kita hari Minggu ibadah. Supaya kita Ya, ada yang nge-report. Langsung di report teman-teman. Bantu tap-tap layar ya teman-teman ya. Itu Pak, itu tadi dia kabur. Di report Segitu Pak ya? Herman. Aduh. Udah 700 ini. Enggak, ini ada yang report. Oh, jadi di akunnya Bang Juma ada ini ya. Bang Bullshit, jangan naik dulu Bang Bullshit. Tinggal satu ini. Mohon support dibantu ya, yang dibawa di tap-tap layarnya biar kuat komalnya. Jadi Bang Matupang tadi barengan keluarnya sama Bang Juma itu? Enggak, dia kabur. Oh. Udah ada lagi Bang Herman aman. Bang Herman bentar lagi siap-siap aja ngambil wudhu ya Bang Herman ya. saya lanjut ya teman-teman. Iya Gurunda. Kenapa itu Bang? Iya, mohon izin. Tadi diri apa tadi Bang? Ada yang laporkan. Iya. Lama-lama saya disalib juga ini sama teman-teman kita ini. Matius 28 nomor 20. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Di dalam Matius 3, Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya. Percaya berarti kita harus mengikuti perintahnya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Perintah Yesus kita kumpul. Setelah kita kumpul lalu kemudian kita praktekkan semua perintah-perintahnya, tak bisa membuat kita menjadi Kristen. Justru kalau segala perintah Yesus kita praktekkan, kita jadi Islam. Coba Yohanes 14 nomor 12. Kalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan segala pekerjaan yang aku lakukan. Oh, kita jadi Islam. Yesus sunat, Yesus puasa, Yesus sujud dalam beribadah. Jadi Islam kita jadinya, bukan menjadi Kristen. Lanjut lagi. Lalu Anda mengatakan Paulus itu bertaubat. Paulus itu Paulus itu tidak bertentangan dengan Yesus. Paulus itu adalah orang pilihan. Paulus itu adalah orang yang dijamah kemudian. Kalau begitu kenapa dia di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 5, kenapa dia bertaubat dari Harusnya Paulus ketika keluar meninggalkan Yerusalem,
mengajarkan orang tidak bersunat, makan babi, menyembah Yesus. Harusnya ketika dia balik ke Yerusalem, dia tidak bertobat. Dia tidak kembali taat kepada hukum Taurat yang dia ajarkan sendiri di luar, bahwa hukum Taurat itu sudah terhapuskan dengan matinya Yesus. Tapi kenapa begitu balik ke Yerusalem, di tengah-tengah imam-imam tua-tua, dia bertobat? Ini artinya apa, teman-teman? Coba dipikirkan lagi. Lalu kemudian Anda mengatakan Yesus itu untuk seluruh manusia. Ini saya katakan, mohon maaf, sekali-kali akal Anda ini tolong dipakailah sekali-sekali. Dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Tuhan mengirim juru selamat kepada Bani Israel. Titik 2, Yesus. Yang kedua, imam-imam kepala mahkamah agama orang Farisi, mahkamah agama sepakat membunuh Yesus untuk menyelamatkan Yerusalem dari perampasan kekaisaran Roma. Mereka membuat nubuat. Hari itu juga, tahun itu juga, Imam Kayafas bernubuat, Yesus harus mati untuk menyelamatkan Bani Israel dari perampasan kekaisaran Roma. Coba Anda baca Yohanes 11 sampai nomor 57. Yohanes 11 dari 45 sampai nomor 57. Coba Anda baca. Mereka mulai hari itu sepakat membunuh Yesus demi untuk menyelamatkan bangsa mereka dari perampasan bangsa Romawi. Ini gimana? Kita harus percaya Bible atau percaya asumsi? Yang ketiga, Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu kata Yesus. Kami bukan Bani Israel. Kemudian Paulus mengaku di dalam Galatia 2 nomor 8, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Nah, kami bersunat karena kami mengikuti milah Abraham. Kami menerima ajaran dari keturunan Abraham. Sunat adalah perjanjian kekal yang harus diajarkan kepada anak keturunan secara turun-temurun. Nah, kami mendapatkan pengajaran wajib hukumnya dari keturunan Abraham, yaitu sunat. Maka kami bukan untuk Kristen. Kristen untuk orang tidak bersunat. Kami bersunat. Nah, itu yang perlu saudara pahami. Terus kasih terakhir. Berbicara mengenai kasih. Sekali lagi saya katakan, Bung, kalau kita berbicara mengenai kasih, kasih kepada Tuhan, tadi saya sudah mengajarkan. Mengingatkan. Ulangan 11 nomor 1. Yosua 22 nomor 5. Matius 19 dan seterusnya. Matius 23 dan seterusnya. Lalu Yesus sendiri mengajarkan kasih kepada dirinya. Yohanes 14 nomor 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Sekali lagi, barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepada mereka. Saya ulang, barang siapa memegang perintahku. Mana perintah Yesus agar kita menjadi Kristen? Tak ada. Mana perintah Yesus agar kita menyembah Yesus? Tak ada. Mana perintah Yesus agar kita mengkitabkan perjanjian baru, surah-surah Paulus? Tak ada. Mana perintah Yesus agar menjadikan kemudian dirinya sebagai Tuhan dari 3 pribadi? Tak ada. Mana perintah Yesus supaya kita masuk ke gereja? Tak ada. Mana perintah Yesus agar kita percaya kepada pendeta, pastor? Tak ada. Mana perintah Yesus agar non-Yahudi membayar perpuluhan? Tak ada. Mana perintah Yesus supaya kita kemudian masuk beribadah hari Minggu? Tak ada. Makan babi? Tak ada. Tidak bersunat? Tak ada. Lalu bagaimana bisa mendapatkan kasih dari Tuhan? Bagaimana bisa mendapatkan kasih dari Yesus? Orang-orang yang tidak dikasihi Tuhan dan tidak dikasihi Yesus, di mana tempatnya? Neraka. Sederhana kok belajar itu. Yang penting kita mau gunakan akal, bukan doktrin. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kata Yesus loh.
Nah, sekarang mana perintah Yesus yang Kristen lakukan? Tak ada satupun. Satu aja perintah Yesus yang Kristen lakukan itu tak ada. Nggak ada. Satu pun tak ada. Sekali lagi saya katakan, tidak ada satupun perintah Yesus yang dilakukan oleh Kristen. Titik. Tak ada. Lalu kemudian Yesus mengatakan, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti firmanku. Nah, Kristen mengikuti firman Yesus enggak? Sabda Yesus enggak? Tidak. Berarti Kristen ini tidak mengasihi Yesus. Kalau Kristen mengasihi sesama manusia, mungkin saja memberikan Indomie, ya, bagi-bagi obat, bagi-bagi selimut, sabar, tekun, katanya. Mungkin setelah Indonesia merdeka, mungkin Kristen begitu, ya. Tapi kalau mengasihi Tuhan, tidak. Mengasihi Yesus, tidak. Tidak. Tak ada sama sekali itu. Jadi saudara, silakan. Kristen itu memang baik, kelihatannya baik. Tapi untuk kasih kepada Tuhan, Kristen tak punya. Kasih kepada Yesus, Kristen pun tak punya. Makanya Yesus berpesan, waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Dari buahnya kalian bisa mengenal mereka. Apa itu? Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bahkan bermujizat pun pakai namaku. Hati-hati, hati-hati. Itu adalah tanda-tanda buah dari pengajaran nabi palsu. Demikian. Silakan Bang Herman ditanggapi. Itu teman kita yang tadi kemana ya? Kok yang menggantikan Bu Rasmi ya? Kabur dia. Alamak. Dia habis kabur dari tempat Bang Hardi katanya, kata teman di bawah tadi. Ya, ya. By the way, kalau Bang Juma disalibkan terus mau jadi apa nanti Bang Juma? Bahwa saya berarti terkutuk saya bang, karena yang disalib itu orang terkutuk. Yesus tidak terkutuk, saya pun insya Allah tidak terkutuk. Gimana dong? Mesias sudah ada, mau jadi Mesias yang kedua. Mesias itu tidak pernah dinubuatkan untuk mati menanggung dosa manusia. Nggak ada nubuatan kayak gitu. Mesias itu adalah seorang raja yang memimpin kemudian kerajaan Daud. Baik hukum Tuhan maupun hukum yang datang kepada mereka berdasarkan dengan tafsiran mereka kepada kitab Tanak. Itu Mesias. Mesias itu artinya manusia yang diurapi, bukan Tuhan. Nanti menjadi Tuhan setelah ajaran Roma Yunani kuno diadopsi, terjadi sinkretisme, kemudian dipadukan dengan ajaran Helenisme. Maka lahirlah pengajaran orang yang diurapi menjadi Tuhan. Begitu bang. Iya, ya. Jadi betul ya kata Bang Juma itu ya, Mesias itu manusia yang diurapi, Ya. supaya memerintah di tahta Daud. Tapi plus ada unsur ilahinya. Itu yang saya pahami ya dari Mesias versi Yahudi ini ya. Kita kan mengikuti versinya mereka. Nah, Yesus itu memenuhi kriteria. Dan bagaimana Mesias ini menjalani hidupnya, termasuk penderitaan yang akan dialaminya karena penyelamatan manusia ini, udah ada sebenarnya itu tertulis. Yesaya 52, Yesaya 53, ada banyak lagi sebenarnya. Jadi kalau Bang Juma bilang nggak ada, ya kenyataannya ada itu ya. Memang orang berselisih paham. Bukan tentang Yesus Nazaret atau Mesias itu. Itu tentang Israel lah. Ya, macam terserah lah perdebatan itu. Tapi yang jelas Kristen mengimani bahwa semua penderitaan yang harus dialami Mesias itu telah dialami oleh Yesus dari Nazaret. Orang Kristen dan murid-murid banyak juga Yahudi sekarang yang percaya bahwa Yesus dari Nazaret itu adalah Mesias yang sesungguhnya. Nah, dengan begitu kita mengikuti Mesias Yesus dari Nazaret ini, kami disebut menjadi pengikut Kristus. Jadi Kristian. Nah, itulah asal mulanya. Jadi bisa dibilang sebenarnya orang yang percaya Yesus ini bisa disebut juga Yahudi apalah ya,
Yahudi pasca Mesias gitu lah ya. Yahudi setelah Mesias. Bisa juga dibilang begitu sebenarnya. Itu kan hanya masalah penyebutan aja. Yang penting intinya Kristen itu adalah mengikuti Sang Mesias. Nah, Mesiasnya itu ya Yesus dari Nazaret. Dan